Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, kita selalu memulai hari, terutama memulai majlis ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, karena ialah satu-satunya zat yang berhak dipuji secara sempurna. Karena ia juga telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, yang mana itu semua termasuk nikmat terbesar yang ia berikan subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nikmat Islam atau nikmat iman, salah satunya yang kita bisa rasakan saat ini atau baru saja kita rasakan tadi adalah dengan menghadiri panggilan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salat subuh. Karena betapa banyak kaum muslimin yang mengatakan dirinya muslim tetapi tidak hadir karena alasan malas atau memang tidak terbiasa dalam salat subuh, yang mana ini adalah suatu kekurangan bagi seorang muslim. Dan ada juga seorang muslim yang memang berharap untuk bangun salat subuh, tetapi ia tidak bisa bangun salat subuh dikarenakan satu dan lain hal. Salah satunya karena kecapean. Tapi kita semua alhamdulillah dengan nikmat Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa menghadiri salat subuh dan dilanjutkan dengan kajian. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliaulah tersampailah risalah ini kepada kita semua, dengan perjuangan beliau bersama sahabat-sahabat beliau, dan diterusi dengan generasi orang-orang terdahulu yang sangat amanah. Maka kita selalu mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya dan umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sudah mengetahui ada suatu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang mana Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas tatkala kita membaca Al-Quran, kita akan merasakan petunjuk tatkala kita memahami ayat-ayatnya, tidak hanya sekedar membacanya saja. Karena apabila membacanya saja tentu tidak akan memahaminya. Apalagi yang tidak memahami bahasa Arab tentu tidak memahami pula Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab. Tapi Al-Quran tidak hanya difahami melalui terjemah saja. Al-Quran difahami dengan tafsir yang
dibawakan oleh Rasulullah SAW, sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita bersandar kepada pemahaman-pemahaman mereka semua. Salah satu surat yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah surat yang selalu kita baca setiap harinya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang selalu terulang-ulang. Pertanyaannya, apakah 7 ayat itu? Al-Fatihah. Rasulullah SAW tersendiri yang menafsirkan wahiyal al-Fatihah, yang mana sab'an minal mathani adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tersendiri mempunyai poin penting dalam kehidupan kita. Salah satunya dia adalah rukun salat, yang mana dia adalah rukun Islam. Salat tidak akan sempurna kecuali dengan Al-Fatihah yang benar. Tatkala kita membaca Al-Fatihah dengan benar, maka sebagai seorang muslim dianjurkan memahaminya tidak hanya dengan melalui terjemah saja. Kita dianjurkan untuk memahaminya melalui tafsir yang sudah saya jelaskan tadi. Surat Al-Fatihah juga dia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ingat, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Adapun surat atau ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat apa Pak? Ayat kursi. Dibedakan secara menyeluruh atau secara surat, yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Adapun secara ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Dan surat Al-Fatihah ini tentu memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya dia dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya Al-Kitab, Al-Quran, yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Fatihah dinamakan induk Quran? Karena di dalamnya mencakup secara global, apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran secara keseluruhan. Yang di dalam Al-Fatihah menjelaskan secara tidak terperinci apa yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran garis besar. Salah satunya adalah At-Tauhid, menjelaskan urgensi Tauhid dan menjelaskan bahwasanya ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Fatihah juga disebutkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dalam tauhidnya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dalam Al-Fatihah juga kita diberi kisah umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, Al-Fatihah ini mempunyai beberapa nama yang sangatlah banyak. Di antaranya tadi Al-Fatihah. Kemudian lalu pertanyaannya apa sebabnya dinamakan Al-Fatihah sebagai Al-Fatihah? Ada yang tahu? Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka dari surat-surat Al-Quran. Dia adalah pembuka bagi surat-surat Al-Quran yang lain.
Kemudian dia juga dinamakan tadi Ummul Quran, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian dinamakan juga Asy-Syifa, ya. Dinamakan Asy-Syifa karena ia surat Al-Fatihah salah satu bacaan dalam pengobatan tibun nabawi atau ruqyah. Dan itu memang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang nama Al-Fatihah adalah sab'un mathani, 7 ayat yang selalu terulang-ulang. Sebagaimana kita dapati Al-Fatihah selalu kita baca setiap harinya, minimal 17 rakaat atau 17 kali dari 17 rakaat yang kita selalu kerjakan insyaallah setiap harinya. Jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan yang pertama adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, seluruh umat muslim sudah menyepakati Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Lantas ada permasalahan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dia termasuk dalam surat Al-Fatihah apa tidak? Apakah Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca saat memulai bacaan Al-Quran, apakah dia termasuk surat Al-Fatihah apa tidak? Di sini ada 3 pendapat ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surat dari setiap surat-surat dalam Al-Quran. Jadi dia bukan termasuk ayat, tetapi adalah lafaz bacaan tersendiri yang dimulai tatkala kita membaca setiap surat. Makanya kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Begitu juga di surat setelahnya Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Jadi dia bukan bagian dari surat, tapi lafaz tersendiri. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah secara khusus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah secara khusus, terlebih lagi surat-surat yang lainnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan yang dimulai tatkala ingin membaca awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan dalil yang sangat kuat, ya, Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat. Salat juga adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun yang terbesar dalam salat. Aku membagi Al-Fatihah, kata Allah Azza wa Jalla, 2 bagian. Bagian yang pertama untuk diriku, bagian yang kedua untuk hambaku. Idza qala 'abdi, tatkala hambaku memulai salatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Azza wa Jalla membuka hadis qudsi menceritakan seorang hamba memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, tatkala seorang hamba berdiri salat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin,
Kata Allah apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi Allah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat di antara 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam mushaf-mushaf kita, ya. Terdapat Bismillahirrahmanirrahim, lalu ada tanda nomor 1, menunjukkan itu adalah ayat yang pertama. Lalu mana yang terkuat? Adapun pendapat yang terkuat yang saya yakini adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing berpendapat dan memegang pendapat para ulama, maka itu dibolehkan. Ya, di sini adalah masalah yang luas, masing-masing bisa memilih pendapatnya. Lantas pertanyaan, bagaimana kalau Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama? Padahal tadi dikatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah 7 ayat. Maka kita bisa simpulkan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini dipisah. Kemudian ayat 7-nya dimulai dari Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pendapat ini yang saya yakini. Ya, adapun bapak-bapak atau ibu-ibu meyakini pendapat yang lain, itu tidak masalah. Lalu kita masuk dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Dalam kalimat Bismillah adalah mengandung 2 makna, meminta pertolongan dan juga meminta keberkahan. Meminta pertolongan dan meminta keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim, aku menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi seakan-akan ya, kita memulai membaca Al-Quran, Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca Al-Quran sambil meminta pertolongan dan meminta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam kondisi-kondisi yang lain yang tatkala kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Tatkala makan dianjurkan untuk membaca bismillah. Maka seakan-akan kita mengatakan, atau dalam makna tafsirnya mengatakan, aku makan, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta keberkahan dengan namanya, dengan menyebut nama Allah. Begitu juga berwudu. Atawaddau Bismillahirrahmanirrahim. Aku berwudu, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah. Jadi mengandung 2 makna tersebut, meminta tolong dan meminta keberkahan. Kenapa kita selalu meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kegiatan kita? Karena manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Manusia tidak bisa melakukan perbuatannya, rutinitasnya, kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita sering membaca terus-menerus ya, lafaz la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun hal yang kita pandang remeh, ya, minum insya Allah terlihat mudah ya, tapi kita dianjurkan untuk membaca bismillah, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta keberkahan dari setiap
apa yang kita kerjakan. Ya. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW, kullu syai'in la yubda'u bi bismillah, kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Seluruh perkara yang mempunyai kepentingan lebih tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara itu dinilai kurang dari sisi nilainya. Seseorang ingin bekerja, lalu dia ingin mengajukan proposal yang sangat penting bagi kantornya, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Dan seluruh perkara-perkara dalam kehidupan kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Kemudian kita masuk ke lafaz Allah. Allah adalah asrul ism, ya, adalah induk bagi setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sudah kita ketahui ada banyak sekali Allah dan mengandung sifat uluhiyah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dalam peribadatannya. Tidak boleh kita palingkan peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan lafaz Allah diikuti oleh nama-nama yang lain. Kita mengetahui Asmaul Husna, nama Allah sangatlah banyak, tapi tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, sebagian kaum muslimin salah persepsinya, mengatakan nama Allah terbatas hanya 99. Memang ada yang mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, lillahi mi'ata illa wahida. Allah mempunyai nama 100 dikurangi 1, maknanya 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengetahuinya, mengilmuinya, mengamalkannya, mentadaburinya, maka niscaya dia akan masuk surga. Tapi dalam lafaz lain Rasulullah SAW menjelaskan, tatkala Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku minta dengan namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut, au anzaltahu au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada hambamu yang kita dapati dalam berupa wahyu Al-Quran ataupun Sunnah. Aw ista'tharta fi ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan, ya afwan, nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Jadi nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99. Tapi kita meyakini lafaz-lafaz yang mengandung nama Allah kita imani sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya, di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Rahman itu? Kalau dalam makna terjemah, Maha Pengasih. Kita sudah mengetahui makna pengasih, rahmat. Dalam bahasa Arab, makna Rahman, dzu rahmatin wasi'ah, mempunyai rahmat yang sangat luas. Mempunyai rahmat sangat luas. Oleh karena itu, Rahman tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena lafaz Rahman tidak dimiliki satupun di dunia ini selain Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki makna Rahman. Allah memiliki rahmat yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Kita perhatikan hamba-hambanya dari sebelum tidak ada, ya, Allah tetapkan takdir kepada mereka semua.
tatkala dalam kandungan Allah berikan dia gizi dan makanan sampai lahir, kemudian balita, ya, atau saat umur masih kecil tetap diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada dia rahmat, yang mana rahmat ini mengandung makna nikmat. Allah berikan kepada kita nikmat semua, baik yang kita rasakan atau kita tidak rasakan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau, wahai sekalian manusia, ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Karena rahmat Allah yang menghasilkan nikmat sangatlah luas. Kemudian makna selanjutnya adalah Ar-Rahim, ya, Al-Musil lirrahmah, yang dapat memberikan rahmat itu kepada hamba-hambanya. Bedanya makna Rahman dan Rahim. Rahman maknanya Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Adapun Rahim, Al-Musil, dialah satu-satunya zat juga yang mampu memberikan kepada hamba-hambanya yang ia pilih berupa nikmat-nikmatnya. Kemudian jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mencakup makna pujian, tapi tidak sekedar pujian. Pujian yang disandingkan dibarengi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan dua sebab Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian secara sempurna adalah pertama, sebab yang pertama adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya. Saya beri contoh, ilmu Allah adalah termasuk sifat-sifatnya. Ilmu Allah sangatlah sempurna, meliputi segala makhluk yang berjalan di atas bumi ataupun di langit. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu Allah sangatlah sempurna. Dikarenakan ilmu Allah sangat sempurna dan sifat-sifat lainnya yang sempurna, makanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dipuji secara mutlak, secara sempurna. Adapun sebab yang kedua tadi, kembali lagi, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Makanya Allah Azza wa Jalla, kembali lagi, adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji secara mutlak. Tidak ada satu sisi pun yang ada cacatnya. Kalau manusia bisa kita puji, tapi tidak secara sempurna. Seorang manusia dia ahli dalam beribadah, tapi dalam kita puji dia karena beribadahnya sangat bagus, ya. Tapi dari sisi lain muamalahnya kurang. Maka manusia ini tidak terpuji
secara sempurna, karena kita mengetahui manusia adalah tempatnya kesalahan. Tidak ada manusia yang di sini ya tidak punya kesalahan atau tidak punya celah sedikit pun, tidak ada. Pasti ada minusnya. Pasti ada minusnya. Oleh karena itu tidak dipuji secara mutlak itu manusia. Alhamdulillah, lanjut lagi, alhamdulillah Rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan semesta alam. Makna Tuhan ya. Tuhan dikatakan Tuhan ya jika dia memiliki 3 sifat penting pokok utama. Yang pertama adalah al-khalqu, menciptakan. Tuhan itu menciptakan, tidak diciptakan. Tuhan itu diciptakan tapi tidak diciptakan. Kemudian yang kedua adalah al-mulku, menguasai, memiliki, merajai. Allah Azza wa Jalla memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Tidak ada satu tempat yang luput dari kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sifat at-tadbir, mengurusi, mengatur. Segala sesuatu yang berjalan di langit dan di bumi sudah diatur sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innallaha bikulli syai'in alim. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu, oleh karena itu Allah mengatur sesuatu itu. Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, sudah kita jelaskan tadi. Maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Allah Azza wa Jalla adalah pemilik yaumiddin, hari pembalasan. Kapan hari pembalasan itu dimulai? Rasulullah SAW bersabda, man matat qad qamat qiyamatu. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dia telah mulai baginya hari kiamatnya. Seorang tatkala meninggal, dia akan melewati beberapa fase. Di antaranya adalah tatkala di kuburan ya. Seorang akan ditanyakan fitnah kubur. Fitnah kubur ada 3 pertanyaan dalamnya. Pertanyaan yang pertama adalah man rabbuk, siapa Tuhan. Kemudian ma dinuk, apa agamamu. Kemudian waman nabiyyuk, dan siapa nabimu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, memeluk agama Islam dan mengimani Nabi Muhammad SAW dengan konsekuensinya, mengikuti aturan yang Allah Azza wa Jalla tentukan, menjauhi segala larangannya semampunya, menjauhi segala larangan secara keseluruhan ya. Tidak semampunya, salah. Adapun menjalani peraturan, menjalani perintah Allah Azza wa Jalla memang semampunya, tapi meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Seseorang diperintahkan untuk salat. Seorang diperintahkan untuk salat, dan salah satu rukunnya dia berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu, apakah salatnya gugur? Tidak. Dia dianjurkan untuk duduk. Maka dia diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Adapun meninggalkan larangan bukan semampunya. Meninggalkan larangan secara keseluruhan, karena setiap larangan bisa kita hindari. Kita dilarang untuk mencuri, kita bisa meninggalkan untuk mencuri. Tidak ada manusia di bumi ini mengatakan, oh saya tidak bisa mencuri.
Saya tidak bisa tidak mencuri, saya harus mencuri setiap harinya. Tidak. Ini adalah pemahaman yang salah. Adapun kembali lagi dalam pertanyaan fitnah kubur, manusia-manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam dengan benar, maka dia mampu menjawab fitnah kubur tersebut. Adapun orang-orang munafik yang menunjukkan keislamannya tapi dia dalam hatinya membenci Islam, maka dia tidak akan mampu menjawab fitnah kubur tersebut. Waliyadzubillah. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya dan dalam akhiratnya. Para ulama menafsirkan bahwasanya mengkokohkan bagi seorang muslim di dunianya atau seorang yang beriman di dunianya adalah tatkala dia mengalami sakaratul maut, dia dapat mengucapkan atau mengakhiri kalimatnya dengan lafaz la ilaha illallah. Adapun mengkokohkan orang-orang yang beriman fil akhirah, dalam akhirat, maka mengkokohkan bagi mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi berupa fitnah kubur. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian tatkala seorang melewati fase tersebut, entah dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan azab, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat kubur, ya. Kemudian dia akan dibangkitkan, kemudian dihisab, lalu ujungnya entah dia masuk ke surga atau neraka. Dan hari ini semua hanya dirajai atau dimiliki atau dikuasai hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla pernah berfirman tentang keagungannya tatkala seluruh makhluk di bumi ini meninggal. Allah mengkisahkan dirinya berfirman, limanil mulkul yaum. Tatkala seluruh makhluk sudah tidak ada, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapa hari ini? Milik siapa hari ini? Siapa yang merajai hari ini? Tapi karena tidak ada makhluk satupun yang menjawabnya karena sudah meninggal semuanya, Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar, milik Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang maha perkasa. Jadi salah berbagai anggapan, ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya fulan atau Nabi Isa alaihi salam dalam keyakinan kaum Nasrani, ya, mengatakan bahwasanya Nabi Isa akan menghisab umat-umatnya. Ini adalah keyakinan yang salah. Satu-satunya zat yang memiliki atau merajai hari tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang akan menghisab seluruh hamba. Adapun keyakinan selain itu adalah keyakinan yang batil. Kemudian lafaz selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu diperhatikan tiga ayat yang pertama, ya, seperti yang sudah saya tadi singgung, itu adalah bagian Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah itu dua bagian. Bagian yang pertama untuk Allah, menyebutkan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak dipuji.
Ar-Rahmanir Rahim, menyebutkan bahwasanya Allah punya rahmat yang sangat luas. Maliki Yaumiddin, ini adalah bagian yang Allah miliki. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, 3 ayat ini. Kemudian ayat keempat ini adalah miliknya Allah dan juga miliknya para hambanya sebagai pemisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah Allah Azza wa Jalla kami beribadah, dan hanya kepadamulah Engkau kami meminta tolong. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu diperhatikan dalam ayat ini. Seorang ulama menyebutkan perkataan yang indah sekali dalam ayat ini, menafsirkan bahwasanya seseorang tidak akan melakukan amalan dengan riya dan ujub jika memerhatikan ayat ini dengan seksama. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah hamba atau kami beribadah. Tatkala memperhatikan ayat ini, seorang hamba hanya akan mengkhususkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, akan mengkhususkan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya hanya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Dia tidak akan mengharapkan pujian-pujian manusia sehingga dia terjebak dalam syirik kecil, yaitu ar-riya. Karena dia tahu hakikat ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, bukan pujian. Adapun pujian, dia akan menggugurkan amalan-amalan yang ia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan amalan ada kesyirikan di dalamnya, maka aku akan tinggalkan ia bersama kesyirikannya, dan amalannya tidak akan diterima. Kemudian poin selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah hamba atau kami meminta tolong. Kalau seorang hamba meresapi ayat ini, maka dia tentu akan menghindari sifat ujub, bangga diri. Seorang yang bangun malam, dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian dilanjuti dengan witirnya. Pagi harinya dia tidak menceritakan kepada kawan-kawannya, tidak. Dia aman dari syirik kecil, yaitu riya tadi. Tapi dalam hatinya dia mengatakan, wah, saya hebat banget nih, saya soleh banget nih, bangun malam, sedangkan teman-teman saya ini tidak bangun malam. Nah, ini adalah wujud, menganggap dirinya lebih baik dikarenakan dia melakukan amalan-amalan, dan amalannya pun tetap gugur. Jadi seorang ujub, dia tidak memahami bahwasanya tidak ada daya dan upaya hanya melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak memahami bahwasanya ibadah yang ia lakukan itu adalah pertolongan dari Allah, bukan dari dirinya. Dia bisa beribadah karena taufik dari Allah. Dia bisa bangun sholat malam itu karena hidayah dari Allah. Dia bisa melakukan amalan-amalan kewajiban karena hidayah dan taufik dari Allah, bukan semata-mata karena kesolehannya, karena hatinya yang bersih, tidak melakukan kemaksiatan, tidak. Bukan itu intinya.
Intinya adalah Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada dia sehingga dia bisa melakukan amalan-amalan yang wajib ataupun sunnah. Jadi perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan para ulama tatkala seorang salat kemudian membaca ayat ini, dia hendaknya meresapi dengan benar-benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Seorang ya, mungkin dia sudah berada di jalan orang-orang soleh yang terdahulu, tapi dia tetap membaca lafaz ini, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada dia. Adapun orang-orang yang belum mendapatkan hidayah untuk melakukan amalan-amalan kebajikan dan meninggalkan keburukan, juga tetap membaca ini, ihdinas siratal mustaqim, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dia taufik untuk melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Jadi orang yang tidak di atas hidayah, sering melakukan kemaksiatan, dia membaca ini supaya mendapatkan hidayah. Dan orang-orang yang sudah berada di atas kebaikan, tetap membaca bacaan ini dan meresapi, meyakini maknanya, agar dia istiqamah dan melakukan amal saleh. Lalu apa makna dari as-sirat al-mustaqim? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, siratal ladzi an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan. Ihdinas siratal mustaqim alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin, yang engkau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, yaitu jalan-jalannya para nabi yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, karena beliaulah adalah pemimpin para nabi kelak. Kemudian minan nabiyyina was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa jujur dan membenarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi martabahnya yang pertama adalah an-nabiyyin, para anbiya, kemudian as-siddiqin. Siapakah pemimpin as-siddiqin? Yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah yang senantiasa mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jujur dalam berkata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik di muka bumi setelah para nabi. Abu Bakar manusia yang terbaik dari awal sampai akhir setelah para nabi. Jika dikatakan siapa manusia terbaik selain nabi, maka katakanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wasyuhada, yaitu jalan-jalan yang lurus yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang syahid. Dalam makna di sini syahid dikarenakan meninggal dalam peperangan. Dan juga dalam makna lain ditafsirkan oleh sebagian para ulama adalah orang-orang yang berdakwah, jalan di atas dakwah kepada kaum muslimin. Tatkala mereka meninggal, tatkala melakukan dakwah, maka dia dihitung para syuhada. Walaupun perlu diperhatikan, syahid itu ada bermacam-macam.
Syahid yang pertama adalah dia syahid di dunia wal akhirah. Dia syahid di dunia dan juga syahid di akhirat kelak. Siapa itu? Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Tapi zaman sekarang belum ada peperangan yang syar'i. Jadi jangan ikut peperangan-peperangan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Orang-orang yang mengikuti peperangan syar'i yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, beliaulah atau mereka semualah syahidud dunia wal akhirah. Orang-orang yang syahid di dunia, karena dia syahid di dunia maka kita pergauli dia tatkala mereka semua meninggal dengan muamalah syuhada, tidak dimandikan, ya, tidak dimandikan. Kemudian dia juga mendapatkan pahala syahid di akhirat kelak. Dia mendapatkan pahala syahid di akhirat kelak. Adapun syahid yang kedua adalah syahidun la fid dunya, la syahid fid dunya, lakin syahid fil akhirah. Tidak syahid di dunia tapi dia syahid di akhirat. Seperti orang-orang yang meninggal dikarenakan sakit perutnya, orang-orang yang tenggelam, terbakar, seorang ibu yang meninggal karena melahirkan. Di dunia dia tetap dikafani, disolat, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala syahid dikarenakan meninggal karena sebab-sebab tadi yang sudah disebutkan. Kemudian ada juga syahidud dunia lakin laisa syahid fil akhirah. Dia syahid di dunia. Di dunia dia dimuamalahi tatkala meninggal dengan muamalah syuhada, tapi di akhirat kelak dia bukan termasuk dari golongan-golongan syuhada. Kenapa? Dikarenakan tatkala dia melaksanakan atau mengikuti peperangan syar'i, ada niat tersendiri dalam hatinya. Dia berperang bukan karena kalimat Allah, tapi dia berperang dikarenakan supaya dikatakan berani, jagoan. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan syahid di dunia. Orang-orang mengenali, oh ini orang meninggal karena mengikuti peperangan. Tapi di akhirat kelak dia tidak termasuk golongan orang syuhada. Minas syuhada was salihin, dan orang-orang saleh. Ya. Jalan yang lurus adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada orang-orang saleh. Siapakah orang-orang saleh itu? Orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Pengertiannya sangat simpel, tapi sangat sulit untuk dijalani. Semoga Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita termasuk bagian orang-orang saleh. Kemudian siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapakah orang-orang yang Allah murkai? Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, tapi tidak mau beramal. Mereka tahu isi Taurat itu, tapi mereka tidak mau beramal. Orang-orang Yahudi itu pintar-pintar. Dalam surat lain disebutkan, diceritakan tentang mereka tatkala mereka dilarang untuk memancing di hari apa? Di hari Sabtu. Saking pintarnya mereka, tapi pintarnya tidak dalam jalan yang benar. Dia naruh apa Pak? Jaring di hari Jumat. Ya. Naruh jaring di hari Jumat. Hari Sabtu dia nggak datang ke tempat mancing, nggak datang ke laut. Tapi udah naruh jaring di
hari Jumat. Lalu di hari Ahadnya baru dia ambil. Maka Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Allah jadikan mereka monyet-monyet dan khanazir. Kemudian walad dhalin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat, yang keliru jalannya. Para ulama menafsirkan adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka semua tidak mempunyai ilmu yang cukup, tapi ibadahnya sangat banyak, semangat dalam beribadah. Nah, jangan sampai seperti mereka. Waliyadu billah. Karena perlu diperhatikan, dalam ibadah punya dua syarat diterima. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan semua itu tidak akan kita ketahui kecuali kita menuntut ilmu. Kita tidak tahu bagaimana caranya ikhlas kecuali kita belajar. Kita tidak tahu mana sunnah Rasulullah SAW, mana yang bukan, kecuali dengan belajar. Dan belajar tidak terbatas oleh usia. Taib itu adalah makna surat Al-Fatihah secara keseluruhan, secara singkat, ya, karena keterbatasan waktu. Lalu lafaz setelahnya bukan termasuk Al-Fatihah. Apa lafaz apa? Amin. Bacanya yang benar gimana, Pak? Amin atau amin atau amin? Amin. A-nya panjang kemudian tidak ditahan di mimnya. Amin. Ya. Apa maknanya? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Yang mana doanya? Yang tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doanya yang sering kita minta setiap harinya minimal 17 kali. Barakallahu fiik. Insyaallah cukup apa yang disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Imam waktu membaca Al-Fatihah, itunya bismillahnya itu ada yang dijaharkan, ada yang enggak. Gimana? Baik ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan Bapak. Bagaimana seorang imam ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar? Ini kembali lagi kepada masing-masing individu. Ya. Tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwasanya ada 3 pendapat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia termasuk Al-Fatihah atau bukan? Bagi yang meyakini Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah, maka dia membacanya. Ini konsekuensi dia membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan pendapat yang ia pilih. Masalahnya sahabat enggaknya itu berapa? Maksudnya ada yang di dalam hati itu. Oh iya. Boleh enggak? Iya. Adapun yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah, maka dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau dia membacanya secara sir. Karena kita dianjurkan untuk memulai setiap surat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sir, dengan lirik. Kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan jahar, dikeraskan suaranya. Bagi yang berpendapat bahwasanya Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, ya, jadi tidak masalah. Seorang makmum meyakini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah,
Dia memilih pendapat tersebut. Tapi seorang imam memilih Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah dan dia baca jahar, maka itu tidak masalah dalam sholatnya. Cukup. Ya. Tentang Al-Fatihah penumbuhan, tapi kebanyakan orang melakukannya untuk diajarkan tubuhnya. Baik. Barakallahu fiik. Bagaimana menghadiahkan surat Al-Fatihah atau bacaan-bacaan lain kepada siapa, Pak? Biasanya pada yang sudah meninggal. Pada orang yang meninggal atau orang yang sakit, Pak ya. Oh, ya. Tapi membaca Al-Fatihah memang kita dianjurkan untuk membacanya tatkala sedang sakit. Kita membacakan pada bagian diri kita yang sedang sakit, tangan kita lagi sakit, kaki kita lagi sakit. Kita ruqyah. Itu ruqyah, termasuk ruqyah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang dianjurkan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antaranya cara membaca Al-Fatihah adalah dengan memegang segelas air, terisi air, kemudian dia bacakan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, kemudian dia minum. Atau dibolehkan juga dia memberikan bacaan Al-Fatihah yang sudah dia bacakan di satu gelas di air, dia berikan kepada orang yang sakit, ya. Tapi perlu diperhatikan jemaah, dalam masalah ruqyah syar'iyyah ini perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kapan bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi obat bagi penyakit. Yang pertama tatkala orang yang meminumnya atau orang yang mendapatkan bacaan Al-Fatihah atau yang diruqyah itu, dia meyakini bahwasanya bacaan-bacaan Al-Fatihah dapat menyembuhkan. Kalau pada dasarnya dia tidak meyakini, maka gak bisa, gak manjur. Yang kedua adalah ahliyatul qari. Seorang qari yang membacakan itu dia orang yang mampu, dia ahlinya. Kemudian yang ketiga salahiyatul maqru, bacaannya yang benar. Kalau bacaan Al-Fatihah masih tidak benar tajwidnya, maka tidak bisa. Adapun mengirim bacaan, maka wallahu a'lam, pendapat yang saya pilih atau pendapat yang saya yakini bahwasanya hal itu tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Kalau memang ada contohnya, tentu ada hadis yang mengatakan hal tersebut. Tapi memang sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya pahalanya sampai kepada yang kita niatkan. Tapi kembali lagi, saya menyampaikan apa yang saya yakini berupa dalil-dalilnya, bahwasanya pendapat yang saya yakini Al-Fatihah atau bacaan-bacaan yang lainnya tidak tersampaikan kepada orang lain. Baik, insyaallah terjawab ya. Ya. Di Al-Quran ada yang tidak baca bismillah. Iya. Nah, malah sebagian ulama dilarang membaca bismillah sebelum memulai. iya. Itu bagaimana? Baik, barakallahu fiik pertanyaannya. Surat At-Taubah atau surat apa Pak nama lainnya? Al-Bara'ah adalah satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian anggapan kenapa Bismillahirrahmanirrahim dalam At-Taubah itu tidak ada. Saya pernah baca, ada yang mengatakan bahwasanya, ini pendapat yang salah, Pak, yang keliru. Anggapan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim diambil sama jin. Nah, mungkin bapak-bapak tidak pernah mendengar ini ya, atau pernah mendengar? Tidak. Tapi ada dalam kitab tafsir surat Al-Fatihah dalam karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada yang beranggapan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah itu diambil sama jin. Ini pendapat yang salah, jangan diyakini. Namun pendapat yang
ada banyak sekali pendapat yang mengatakan kenapa surat Al-Bara'ah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Bara'ah ini asalnya dia adalah lanjutan dari surat sebelumnya. Surat apa? Surat apa sebelum surat At-Taubah? Surat Al-Anfal. Dia adalah lanjutan surat Al-Anfal. Jadi tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca surat Al-Bara'ah. Karena sudah kita tahu tadi Bismillahirrahmanirrahim adalah awal, bukan awal surat. Sebelum kita membaca awal surat, kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Bara'ah ini menceritakan tentang perperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Jadi tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya surat Al-Bara'ah adalah lanjutan dari surat Al-Anfal. Barakallahu fikum. Saya pikir cukup pertanyaannya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.